Kami dari kelompok 3 PTI Offering E akan membahas matematika diskrit tentang teori graf. Dimulai dari sejarah penemuan graf yang ditemukan oleh L. Euler atau Leonhard Euler. Graf ditemukan di sebuah jembatan Königsberg tahun 1736 di kota Königsberg, sebelah timur negara bagian Prusia, Jerman, yang sekarang bernama kota Kaliningrad. Ini adalah sosok dari seorang Leonhard Euler itu sendiri. Di kota Königsberg terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneipum, lalu bercabang menjadi 2 buah anak sungai. Ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Ini adalah penggambaran dari graf yang diambil dari jembatan sungai Pregal. Bisa dilihat gambarnya. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg terdiri dari 2. Pertama, simpul atau vertex yang menyatakan daratan. Kedua, sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Menurut Zakaria tahun 2006, definisi graf yaitu kumpulan simpul atau nodes yang dihubungkan satu sama lain melalui sisi atau busur. Suatu graf G terdiri dari 2 himpunan, yaitu himpunan V dan himpunan E. A. Vertex atau simpul, disimbolkan V sama dengan himpunan simpul yang terbatas dan tidak kosong. B. Edge, sisi atau busur, disimbolkan E sama dengan himpunan busur yang menghubungkan sepasang simpul. Contohnya dapat dilihat dari gambar yang menyatakan vertex dan edge. Macam-macam graf. Berdasarkan arah dan bobotnya, graf digolongkan atas 4 jenis. Di antaranya, pertama, graf berarah dan berbobot. Kedua, graf berarah dan tak berbobot. Ketiga, graf tidak berarah dan berbobot. Dan terakhir, graf tidak berarah dan tidak berbobot. Langsung saja pada penjelasan tentang macam-macam graf. Yang pertama, graf berarah dan berbobot. Graf berarah dan berbobot yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai orientasi, arah, dan bobot. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua yaitu graf berarah dan tak berbobot. Graf berarah dan tak berbobot yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak berbobot. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang ketiga adalah graf tidak berarah dan berbobot. Graf tidak berarah dan berbobot yaitu graf yang setiap sisinya tidak mempunyai arah tetapi memiliki bobot. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang terakhir atau yang keempat adalah graf tidak berarah dan tidak berbobot. Graf tidak berarah dan tidak berbobot yaitu graf yang setiap sisinya tidak memiliki arah dan bobot. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Terminologi dalam graf. Secara istilah, terminologi yang berkaitan dengan graf akan sering digunakan. Di bawah ini didefinisikan beberapa istilah yang sering dipakai dan berhubungan dengan maksimum spanning tree. Masuk pada terminologi graf yang pertama, yaitu wall, adalah suatu barisan berhingga dari vertex dan edge secara bergantian, yang diawali dari vertex
dan diakhiri dengan vertex. Bentuk umum dari walk bisa dilihat yaitu V0, E0, V1, E1, sampai dengan Vn-1, En, Vn. Dalam hal ini, V0 merupakan vertex awal dan Vn merupakan vertex akhir. Jika vertex awal dan vertex akhir dari suatu walk adalah sama, maka walk disebut closed walk atau walk tertutup. Yang kedua, yaitu trail, adalah suatu walk dengan setiap edge-nya berlainan. Yang ketiga, path, adalah suatu walk dengan setiap vertex-nya berbeda. Yang keempat, cycle, adalah suatu path yang memiliki vertex awal sama dengan vertex akhir. Yang kelima, length atau panjang, adalah bilangan yang menyatakan banyaknya edge yang muncul dalam suatu walk. Yang keenam, edge E, adalah sebuah jembatan untuk G jika G ke E tidak terhubung. Secara umum, edge E adalah jembatan untuk suatu graf G jika G ke E mempunyai komponen terhubung lebih dari G. Selanjutnya masuk pada graf terhubung, graf berbobot, dan subgraf. Yang pertama, graf terhubung atau connected graph menurut Chartrand dan Lesniak tahun 1986. Misalkan U dan V adalah titik yang berbeda pada graf G, maka titik U dan V dapat dikatakan terhubung jika terdapat lintasan U ke V di G. Sedangkan suatu graf G dapat dikatakan terhubung jika untuk setiap titik U dan V di G terhubung. Keterhubungan adalah sifat yang dimiliki graf. Graf terhubung dapat dilihat atau dibuktikan dari keterhubungan antara U dan V. Untuk lebih menguatkan kondisi U, V. Contohnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua adalah graf berbobot atau weighted graph. Menurut Munir tahun 2005, graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah bobot. Bobot pada tiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Contohnya, seperti yang terlihat pada gambar tersebut, graf G pada gambar dikatakan berbobot karena pada setiap edge diberi sebuah bobot. Yang ketiga adalah subgraf. Graf H disebut subgraf jika setiap titik dari graf H juga merupakan titik dari graf G, dan setiap edge pada H juga merupakan edge pada graf G, yang dinotasikan H subgraf dari G jika G himpunan H, maupun H himpunan G. Contohnya terlihat pada gambar tersebut, yang awalnya dari graf G diubah menjadi subgraf dari G. Pohon dan hutan. Yang pertama, pohon atau tree. Sejumlah masalah yang berhubungan dengan graf yang ditemukan manusia dalam kehidupan nyata, menimbulkan penemuan konsep-konsep pemecahan masalah graf. Konsep pohon pernah diterapkan pada tahun 1870-an oleh matematikawan Inggris yang bernama Arthur Seeley dalam penghitungan molekul kimia. Karya yang lebih baru membuktikan bahwa pohon digunakan di banyak bidang, mulai dari linguistik sampai komputer. Pohon adalah suatu graf terhubung yang tidak memuat sirkuit. Tree dinotasikan dengan T. Sebuah graf G dengan n vertex dikatakan sebuah tree jika yang pertama, G terhubung dan tak memuat sirkuit, atau yang kedua, G terhubung dan memiliki n-1 edge, atau yang ketiga, G tak memuat sirkuit
dan memiliki n-1 edge. Atau yang keempat, terdapat tepat suatu pad di antara setiap pasangan vertex-vertex di G. Atau yang kelima, G tidaknya merupakan sebuah graf terhubung. Contoh gambar pohon dengan 1, 2, 3, dan 4 vertex dapat dilihat pada gambar tersebut. Menurut Munir tahun 2005, definisi pohon adalah graf yang khusus. Ada dua sifat penting pada pohon, yaitu merupakan graf terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Pada gambar di bawah ini dijelaskan hanya G1 dan G2 merupakan pohon, sedangkan G3 dan G4 bukan pohon. G3 bukan pohon karena mengandung sirkuit A, D, E, A, sedangkan G4 bukan pohon karena merupakan graf tak terhubung. Yang kedua yaitu hutan atau forest. Hutan merupakan yang pertama, kumpulan pohon yang saling lepas. Yang kedua, graf tidak berhubung yang tidak mengandung sirkuit, yang mana setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Gambar tersebut adalah hutan atau forest yang terdiri dari 3 buah pohon atau tree. Selanjutnya masuk pada pohon merentang dan pohon merentang maksimum. Yang pertama, definisi pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang suatu graf G adalah subgraf G yang merupakan pohon dan semua memuat titik dalam G. Disebut pohon merentang karena semua simpul pada pohon T sama dengan semua simpul pada graf G, dan sisi-sisi pada pohon T himpunan bagian sisi-sisi pada graf G. Dengan kata lain, V1 sama dengan V, dan E1 himpunan bagian dari E. Pada contoh berikut akan diberikan bagaimana cara menentukan pohon merentang dari sebuah graf. Contoh pohon merentang dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan dengan graf lengkap G dan 4 buah pohon merentangnya, T1, T2, T3, dan T4. Menurut Munir tahun 2005, perlu dicermati bahwa spanning tree didefinisikan hanya untuk graf terhubung, karena pohon selalu terhubung. Pada graf tak terhubung, dengan n buah simpul, kita tidak dapat ditemukan subgraf terhubung dengan n buah titik. Tiap komponen dari graf tak terhubung mempunyai satu buah spanning tree. Dengan demikian, graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai hutan merentang atau spanning forest yang terdiri dari K buah pohon merentang. Yang kedua adalah pohon merentang maksimum atau maksimum spanning tree. Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon merentang P dari G didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Pohon merentang yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon merentang di G, pohon merentang yang berbobot maksimum dinamakan pohon merentang maksimum atau maksimum spanning tree. Selanjutnya yaitu algoritma Prim. Masalah pohon merentang minimum dapat dipecahkan dengan bantuan suatu pohon yang ditemukan oleh Prim pada tahun 1957. Algoritma ini biasa disebut dengan algoritma Prim. Algoritma Prim adalah suatu algoritma di dalam teori graf yang bertujuan menentukan suatu pohon merentang minimum dari suatu graf terhubung yang berbobot. Metode ini digunakan untuk menemukan suatu subset dari sisi yang membentuk suatu pohon yang melibatkan tiap-tiap titik.
di mana total bobot dari semua sisi di dalam pohon adalah minimum. Algoritma prim juga dapat digunakan dalam membentuk maximum spanning tree. Contoh dari algoritma prim dapat dilihat pada gambar tersebut. Secara terurut, algoritma prim untuk mencari maksimum spanning tree dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sebaran titik awal dan dilanjutkan mengambil sisi dari graf G yang berbobot maksimum dari titik awal yang dipilih tadi. Masukkan ke dalam B yang kosong. Yang kedua, pilih sisi E yang mempunyai bobot maksimum berikutnya dan bersisian dengan titik di B, tetapi E tidak membentuk sirkuit di B. Masukkan E ke dalam B. Yang ketiga, ulangi langkah 2 hingga terbentuk maximum spanning tree. Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah suatu algoritma di dalam teori graf yang digunakan untuk mengkonstruksi pohon merentang minimum di dalam graf berbobot terhubung secara berurutan, dari sisi yang berbobot kecil sampai berbobot besar hingga tidak terbentuk cycle. Algoritma Kruskal dapat diasumsikan dengan memilih sisi dari graf secara berurutan berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Algoritma Kruskal juga dapat digunakan dalam menentukan maksimum spanning tree. Secara terurut, algoritma Kruskal untuk mencari maksimum spanning tree dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, urutkan sisi-sisi graf dari besar ke kecil. P merupakan himpunan kosong. Yang kedua, pilih sisi E dengan bobot maksimum yang tidak membentuk sirkuit di P. Masukkan E ke dalam P. Dan yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali hingga terbentuk maksimum spanning tree. Algoritma Solin. Algoritma Solin digunakan untuk menentukan pohon rentang minimum di dalam graf berbobot terhubung dengan cara melakukan penghapusan sisi-sisi yang tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung atau membentuk sirkuit. Penghapusan tersebut dimulai dari sisi yang memiliki bobot terbesar hingga terkecil. Algoritma Solin juga dapat digunakan dalam menentukan maksimum spanning tree. Untuk menentukan maksimum spanning tree dari sebuah graf dengan menggunakan algoritma Solin, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan sisi-sisi pada graf berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Yang kedua, lakukan penghapusan setiap sisi yang tidak menyebabkan graf menjadi tidak terhubung. Penghapusan dimulai dari sisi yang memiliki bobot terkecil. Dan yang terakhir, ulangi langkah 2 hingga diperoleh maksimum spanning tree. Pembahasan soal. Soal cerita nomor 1 sampai dengan nomor 4. Berikut ini adalah peta pipa air yang melewati ladang-ladang A, B, C, D, E, dan F. Arah panah menunjukkan arah air yang mengalir dalam pipa tersebut. Untuk pipa yang menghubungkan B ke F dan pipa yang menghubungkan C ke E, air dapat mengalir ke arah mana saja
tapi pada satu waktu hanya pada satu arah saja. Angka-angka yang tertera menunjukkan kapasitas atau debit pipa dalam kiloliter per detik. Misalnya, pipa yang menghubungkan B dan C dapat menyalurkan maksimum 12 kiloliter per detik dari B ke C. Tanpa adanya penimbunan air di sebuah ladang, tentu banyak air yang masuk ke sebuah ladang harus tepat sama dengan banyak air yang keluar dari ladang tersebut. Misalnya, jika 4 kiloliter per detik masuk dari A ke B dan 5 kiloliter per detik masuk dari F ke B, maka 9 kiloliter per detik air harus keluar dari B ke C. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Simulasi dari pipa air. Pertanyaan nomor 1. Tentu banyak air yang masuk ke A per detik harus sama dengan banyak air yang keluar dari D per detik. Berapa kiloliter per detik air paling banyak yang dapat mengalir masuk ke A atau keluar dari D yang dapat ditampung jaringan pipa ini? Jawabannya yaitu 13. Pembahasannya yaitu aliran dari F ke B sebesar 3 dan aliran dari C ke E sebesar 1. Agar dapat menghasilkan aliran tetap sebesar 13 pada D, perhitungan ini didapatkan dengan hanya mengatur aliran BF dan JE. Pertanyaan nomor 2. Jaringan di atas diubah sehingga pipa yang menghubungkan B dan F hanya memiliki kapasitas 1 kiloliter per detik. Berapa kiloliter per detik air paling banyak yang dapat mengalir masuk ke A atau keluar dari D yang dapat ditampung jaringan pipa ini? Jawabannya yaitu 11. Pembahasannya yaitu aliran dari F ke B sebesar 1 dan aliran dari C ke E sebesar 0 agar dapat menghasilkan aliran tetap sebesar 11 pada D. Perhitungan ini didapatkan dengan mengatur aliran BF dan JE serta mempertimbangkan aliran FE sebesar 5 dan FB sebesar 1 sehingga AF maksimal bernilai 6 dan AB tetap maksimal bernilai 5. Ini contoh tipe soal mudah. Pertanyaan nomor 3. Ladang B membutuhkan sebanyak-banyaknya air dan Anda dapat mengatur banyaknya air yang masuk ke A atau yang keluar dari D dan ke arah mana dan berapa banyak air mengalir dalam setiap pipa. Berapa kiloliter per detik air paling banyak yang dapat melalui B sehingga tidak melanggar kapasitas setiap pipa dalam jaringan? Jawabannya yaitu 10. Pembahasannya adalah aliran dari F ke B sebesar 5 agar aliran ke B bernilai maksimal. Perhitungan ini didapatkan dari keluaran C yang memiliki maksimal 10, yaitu CD sebesar 7 dan CE sebesar 3. Ini merupakan tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 4. Jika ladang B membutuhkan minimum aliran 10 kiloliter per detik air melalui B dan Anda dapat mengatur banyaknya air yang masuk ke A atau yang keluar dari D dan ke arah mana dan berapa banyak air yang mengalir dalam setiap pipa, berapa kiloliter per detik air paling banyak yang dapat mengalir melalui E sehingga tidak melanggar kapasitas setiap pipa dalam jaringan? Jawabannya yaitu 6. Pembahasannya, seperti pada nomor sebelumnya, karena FB sebesar 5, maka air yang tersisa untuk FE sebesar 3 dan CE sebesar 3 dan total air yang mengalir pada E sebesar 6. Ini merupakan contoh soal tipe sedang. Soal cerita untuk nomor 5 sampai dengan nomor 8. Sebuah alat musik baru sedang dibuat. Musik hanya akan membunyikan 5 nada saja. Do, re, mi, fa, dan sol. Terdapat 2 tombol untuk membunyikan nada-nadanya, tombol merah dan tombol putih. Nada yang akan dibunyikan saat penekanan suatu tombol tergantung pada nada sebelumnya dan tombol apa yang ditekan. Pada saat dihidupkan, alat musik dalam keadaan reset, seperti tabel berikut. Sementara, pada saat dihidupkan, maka mesin akan langsung membunyikan nada do. Simulasinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Pertanyaan nomor 5. Jika ditekan 7 kali tombol merah setelah dihidupkan, maka nada apakah yang terakhir terdengar? Jawabannya yaitu mi. Pembahasannya sesuai dengan urutan penekanan do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi. Ini merupakan contoh tipe soal mudah.
Pertanyaan nomor 6. Jika sejak dihidupkan diikuti beberapa kali penekanan tombol dan terdengar nada-nada do, re, mi, fa, sol, do, maka berapa kali tombol merah ditekan dalam rangkaian penekanan itu? Jawabannya yaitu 2. Sesuaikan nada dengan tombol yang ditekan. Do, re, yaitu putih, mi, yaitu putih, fa, yaitu merah, sol, merah, do, putih. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Pertanyaan nomor 7. Setelah dihidupkan dilakukan penekanan 4 kali tombol, maka berapa banyak kemungkinan nada terakhir yang mungkin jika diketahui nada setelah penekanan ketiga bukan mi dan bukan fa? Jawabannya yaitu 2. Pembahasannya dapat diperoleh jawabannya dengan mencari jarak terpendek dari A ke B menggunakan gambar yang terlihat di atas. Ini merupakan contoh tipe soal sulit. Pertanyaan nomor 8. Sejak nada do terakhir terdengar, sedikitnya berapa kali penekanan yang harus dilakukan agar nada do kembali muncul? Jawabannya yaitu 4. Pembahasannya, dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jalan terpendek dari do menuju do lagi melalui 3 notes dan 4 edge. Ini merupakan contoh tipe soal sedang. Soal cerita nomor 9 sampai dengan nomor 12. Terdapat N buah lampu, B1, B2, sampai dengan Bn, dan tombolnya masing-masing di bawah setiap lampu itu. Tombol itu berperilaku aneh. Jika tombol suatu lampu BI ditekan sekali, lampu BI berubah dari mati menjadi terang, atau dari terang menjadi mati. Selain itu, ada beberapa lampu yang ikut berubah. Mati menjadi terang, atau terang menjadi mati. Hubungan lampu-lampu lain yang ikut berubah dinyatakan dengan relasi I dan J. Jika relasi I dan J itu ada, maka penekanan tombol di BI akan berdampak juga pada lampu di BJ, selain BI itu sendiri, dan sebaliknya, penekanan tombol di BJ berdampak juga pada lampu di BI. Pertanyaan nomor 9. Ada 5 buah lampu, B1, B2, B3, B4, dan B5, dan terdapat relasi dalam kurung 1,2, dalam kurung 1,5, dalam kurung 2,3, dalam kurung 2,4, dalam kurung 3,5, dan dalam kurung 4,5. Jika mula-mula seluruh lampu mati, apa yang terjadi dengan B1 dan B2 jika dilakukan penekanan berturut-turut pada tombol-tombol B1, B2, B3, dan B5 masing-masing sekali? Jawabannya yaitu keduanya terang. Pembahasannya dapat dilacak urutan nyalanya berdasarkan ketergantungan lampu dengan tombol yang ditekan sesuai gambar yang tertera tersebut. Ini merupakan contoh tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 10. Jika mula-mula seluruh lampu mati, tuliskan berapa banyak penekanan sedikit-sedikitnya untuk membuat semua lampu menjadi terang dilakukan. Jawabannya dapat dituliskan hanya angka, atau jika tidak ada, sebutkan tidak ada. Dan didapatkan jawaban yaitu 3. Pembahasan dapat dilakukan dengan menekan tombol 1, 3, dan 4 dengan referensi gambar di atas dianalisa pengaruhnya. Ini merupakan contoh tipe soal sulit. Pertanyaan nomor 11. Jika ditambahkan relasi dalam kurung 2,4 dengan pertanyaan yang sama dengan nomor 10, bagaimana jawaban Anda sekarang? Jawabannya yaitu 3, karena soalnya masih sama. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Pertanyaan nomor 12. Seperti pada pertanyaan nomor 11, yaitu adanya relasi tambahan dalam kurung 2,4, kecuali hanya satu yang terang, yaitu B2, tuliskan jumlah penekanan minimal sesedikit mungkin untuk membuat semua terang. Jawabannya yaitu 1.
dapat dilakukan dengan hanya menekan tombol 5 dengan referensi gambar di atas, dianalisa pengaruhnya. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Soal cerita nomor 13 sampai dengan nomor 15. Di sebuah bandara internasional di negara antah berantah, pengelola bandara tersebut menyediakan bis yang berjalan keliling dari terminal A, terminal B, dan terminal parkir. Bis tersebut berhenti secara berurutan di 4 titik di terminal A, yaitu terminal A1, terminal A2, terminal A3, terminal A4, yang melayani penerbangan-penerbangan dalam negeri. Kemudian bis tersebut secara berurutan berhenti di 3 titik terminal B, yaitu terminal B1, terminal B2, dan terminal B3 yang melayani penerbangan-penerbangan internasional. Dari terminal B3, bis tersebut menuju terminal parkir untuk berhenti sejenak, dan kemudian menuju kembali ke terminal A1, dan seterusnya berulang-ulang. Di airport tersebut juga disediakan layanan 2 buah kereta listrik. Salah satunya hanya berjalan dari terminal A3 ke terminal parkir pulang pergi, dan kereta lainnya hanya berjalan dari terminal B2 ke terminal parkir pulang pergi. Alat transportasi tersebut merupakan layanan dari pihak pengelola bandara, dan tidak ada alat transportasi lain di lingkungan bandara tersebut yang dapat dipergunakan. Semua transportasi tersebut berjalan terus-menerus selama 24 jam dan tidak dikenakan biaya bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya. Pertanyaan nomor 13. Untuk dapat mencapai terminal A4 dari terminal parkir dengan hanya menjumpai titik pemberhentian yang paling sedikit, terminal-terminal yang akan dilalui berturut-turut adalah. Jawabannya yaitu A3 dan A4. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Pertanyaan nomor 14. Di manakah tempat pemberhentian kedua bagi seseorang yang pergi dari terminal A2 ke terminal B3 yang melalui jalur paling sedikit? Jawabannya yaitu terminal parkir. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Pertanyaan nomor 15. Jika semua rute perjalanan berikut ini dibuat dengan kemungkinan titik pemberhentian yang paling sedikit, perjalanan yang perlu memanfaatkan kedua kereta listrik dan bis yaitu. Jawaban yang didapat yaitu tidak ada. Ini merupakan contoh tipe soal mudah. Soal cerita nomor 16 sampai dengan nomor 20. Dek Magrit ingin menghias akuariumnya dengan batu yang beragam ukuran. Tidak ada 2 batu dengan ukuran yang sama yang diatur dengan susunan tertentu. Pada baris terdepan hanya boleh ada 1 batu di tengah-tengah. Menurutnya, akuariumnya akan semakin indah jika setiap batu memiliki 1 atau 2 batu yang disusun di posisi kiri belakang atau kanan belakang. Gambaran batu dan akuarium tampak atas dalam 2 dimensi adalah sebagai berikut. Dan sebuah perancangan susunan batu dapat dinyatakan dalam pola A, B, atau C. Misal pada contoh gambar 1, rancangan dapat dinyatakan dalam ketiga pola sebagai berikut. Dapat dilihat gambarnya. Pak Dengklek kemudian memberi tantangan kepada Dek Magrit agar menyusun sesuai kriteria tertentu. Sehingga, apabila Dek Magrit berhasil menyusun sesuai kriteria tersebut, Pak Dengklek akan memberi hadiah lain untuk akuarium Dek Magrit. Berikut adalah kriteria yang diberikan oleh Pak Dengklek. Sebuah batu akan berada di kiri belakang batu lain, jika dan hanya jika ukurannya lebih kecil daripada ukuran batu yang di depannya, dan sebuah batu akan berada di kanan belakang. Jika ukurannya lebih besar jika menambahkan batu ke susunan yang telah ada, harus menyusuri dari barisan depan dan menyesuaikan dengan kriteria pertama. Pada gambar berikut adalah proses penambahan batu berukuran 13 ke susunan yang sudah ada. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk mengeluarkan batu dari susunan yang telah ada, berlaku aturan berikut. Keluarkan langsung batu tersebut jika tidak memiliki batu lain di belakangnya. Atau A.
Jika hanya ada satu batu tepat di belakang batu yang akan dikeluarkan, keluarkan batu tersebut, batu-batu di belakangnya dimajukan ke satu barisan di depannya. Atau B, jika ada dua batu yang berada di belakang batu yang akan diambil, ambil batu yang berada di susunan bagian kanan, belakang, paling kiri dan tidak punya batu di kiri belakangnya sebagai pengganti batu yang diambil. Batu lain yang berada di belakang batu pengganti dimajukan ke satu baris di depannya. Atau C, gambarnya bisa dilihat. Pertanyaan nomor 16. Dik Magritte mengambil 10 batu sembarang yang berturut-turut memiliki ukuran 8, 4, 3, 5, 9, 17, 14, 1, 2, dan 10. Bagaimanakah susunan batu yang terbentuk agar Dik Magritte mendapat hadiah dari Pak Dengklek jika dinyatakan dengan pola A? Jawabannya yaitu 8, 4, 3, 1, 2, 5, 9, 17, 14, dan 10. Pembahasannya, buat terlebih dahulu pohonnya berdasarkan masukan, lalu baca sesuai dengan pola A. Ini merupakan tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 17. Dik Magritte kemudian mengeluarkan batu satu persatu secara berturut-turut yang berukuran 17, 9, dan 3. Bagaimanakah susunan batu sekarang jika dinyatakan dengan pola C? Jawabannya yaitu 2, 1, 5, 4, 10, 14, dan 8. Dengan pembahasan, ikuti aturan pengeluaran batu dan kemudian baca sesuai pola C. Ini juga merupakan tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 18. Dik Magritte kemudian menambahkan batu berukuran 15, 6, 11, dan 7. Ternyata, Dik Magritte menemukan sebuah batu yang posisinya jauh paling belakang. Sebutkan urutan batu jika disusuri dari paling depan hingga ke batu paling belakang tersebut dipisahkan oleh koma. Jawabannya yaitu 8, 4, 5, 6, dan 7. Dengan pembahasan, ikuti aturan penambahan batu dan kemudian susuri batu dari paling depan hingga yang paling belakang. Ini merupakan contoh tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 19. Dik Magritte kemudian menyadari bahwa susunan ini dapat menjadi susunan sangat jelek, yaitu saat seluruh batu membentuk susunan yang berupa garis lurus. Berikan salah satu contoh pengambilan batu yang membentuk susunan yang sangat jelek dengan batu yang berukuran 1 hingga 5, dipisahkan oleh koma. Jawabannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 5, 4, 3, 2, dan 1. Pembahasan, karena masukan ini akan menyebabkan pohon lebih berdaun di sebelah kiri atau kanan. Ini merupakan contoh soal tipe mudah. Soal cerita nomor 20 sampai dengan nomor 24. Sebuah kota digambarkan dengan sebuah graf sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Kota digambarkan oleh lingkaran atau simpul, dan garis atau jalur menggambarkan jalan dua arah yang menghubungkan dua kota beserta jaraknya. Pertanyaan nomor 20. Berapakah banyak jalur yang dapat ditempuh dari kota A ke kota E tanpa melalui kota yang sama dua kali? Jawabannya yaitu 6. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini merupakan contoh tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 21. Berapakah jarak terpendek yang dapat ditempuh dari kota A ke kota E? Berdasarkan gambar tersebut, jawaban yang didapat yaitu 8. Pembahasan, cari jarak terpendek dari A ke E dapat menggunakan algoritma tertentu seperti Dijkstra. Ini merupakan contoh tipe soal sedang.
Soal nomor 22. Jika panjang jarak antara dua kota juga melambangkan jumlah moda transportasi antara dua kota tersebut, berapakah jumlah kemungkinan kombinasi moda transportasi yang dapat digunakan dalam perjalanan dari A menuju E tanpa melalui kota yang sama dua kali? Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan jawaban yaitu 291. Dengan pembahasan, banyak jalur pada nomor 4 ditelusuri di mana nilai-nilai jalurnya dikalikan satu per satu. 5 dikali 3 ditambah 4 kali 2 kali 3 ditambah 7 kali 2 kali 2 kali 3 ditambah 5 kali 2 kali 6 ditambah 4 kali 6 plus 7 dikali 2 dikali 6 dihasilkan 291. Ini merupakan contoh tipe soal sulit. Pertanyaan nomor 23. Pada perayaan 17 Agustus 2015, beberapa jalan akan dipilih untuk dibangun menjadi jaringan jalan tol, sehingga setiap orang dapat bepergian dari dan ke kota maupun melalui jalan tol tersebut, dan tepat hanya ada satu rute jalan tol yang menghubungkan antara dua kota. Berapakah total panjang jalan tol minimal yang dapat dibangun? Jawabannya yaitu 11. Dengan pembahasan, mencari jalan-jalan minimum untuk disatukan membentuk jalan tol, di mana kota yang termasuk dalam jaringan tidak perlu dibuat jalan lagi untuk ke kota tersebut. Ini merupakan contoh tipe soal sedang. Pertanyaan nomor 24. Setelah jalan tol selesai dibangun pada tahun 2016, beberapa jalan baru kemudian dibangun untuk menghubungkan dua kota yang sebelumnya tidak saling terhubung langsung oleh sebuah jalan. Ternyata jaringan jalan tol yang sebelumnya telah dibuat tetap yang paling minimal, meskipun ada jalan baru yang terbentuk. Bila panjang jalan selalu dibilangan bulat positif, berapakah total panjang jalan baru terkecil yang mungkin dibangun? Jawaban yang didapat yaitu 12 dengan pembahasan. BC sama dengan 3, AE sama dengan 5, CE sama dengan 4. Dicari terlebih dahulu jalan-jalan yang belum terhubung, lalu cari nilai minimum agar jalan tol tetap minimum. Ini merupakan contoh tipe soal sulit. Soal cerita nomor 25. 5 buah pulau A, B, C, D, dan E terhubung melalui beberapa jembatan satu arah. Untuk alasan keamanan, setiap kendaraan bermotor yang melintasi jembatan-jembatan tersebut harus mengikuti batas kecepatan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. Karena kekuatan dan bahan tiap jembatan berbeda, batas kecepatan masing-masing jembatan pun berbeda-beda pula. Satu-satunya cara melintasi dari satu pulau ke pulau lainnya adalah melewati jembatan tersebut. Diberikan batas maksimal kecepatan melintasi pada masing-masing jembatan berikut. A ke B sama dengan 10 meter per detik, A ke C sama dengan 80 meter per detik, B ke E sama dengan 60 meter per detik, C ke B sama dengan 40 meter per detik, C ke D sama dengan 85 meter per detik, C ke E sama dengan 50 meter per detik, D ke B sama dengan 15 meter per detik, dan D ke E sama dengan 30 meter per detik. Pertanyaan nomor 25. Apabila panjang masing-masing jembatan seragam, yaitu 250 meter, dan Pak Dengklek memulai perjalanan antar pulaunya dari pulau A, berapa detik waktu minimum yang diperlukan Pak Dengklek untuk melewati jembatan menuju pulau B? Pembulatan ke bawah dalam satuan detik. Berdasarkan gambar tersebut, jawaban yang didapat yaitu 9,375. Dapat diperoleh jawabannya dengan mencari jarak terpendek dari A ke B menggunakan gambar di atas. Ini merupakan contoh tipe soal sulit. Cukup sekian pembahasan matematika diskrit tentang teori graf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.